Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wal ashabi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansyur ahwal wa ayyid nahdatan fil alamin yaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya hidup dengan melaksanakan, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung, yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat dalam ayat-ayat Suratul Fatihah yang terdapat di awal surat dalam kitab suci Al-Quran. Mari kita coba memahami gambaran kehidupan yang diajarkan, yang harus kita laksanakan sesuai dengan ayat dalam Al-Quran Suratul Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran Suratul Fatihah ini sebanyak 7 ayat. Di ayat pertama Allah mengajarkan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mari kita melaksanakan, menjalani hidup kita ini dengan tidak lupa berdoa pada Allah. Kita awali kegiatan kita itu dengan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis disampaikan kullu syai'in bahwa aqta la yabda'u bil basmalati. Setiap perbuatan manusia apapun itu, jika tidak diawali dengan doa atau ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, maka sia-sia, putus berkahnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka untuk itu kita sebagai umat Islam yang muslimnya sejati tentu harus melaksanakan kegiatan kita itu diawali dengan menyebut nama Allah, mengingat Allah, berzikir pada Allah, dengan berdoa kepada Allah yang bersifat Rahman Rahim. Paling sedikit kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita kerjakan, kita melangkah keluar, kita melangkah melaksanakan sesuatu, awali Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat kedua Allah menyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam. Artinya apa? Di dalam menjalani kehidupan ini, kita itu wajib mensyukuri nikmat Allah. Kita syukur, kita berterima kasih, kita rasakan betapa besar banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung, kalau kamu menghitung berapa banyaknya nikmat Allah itu, tidak akan pernah mampu. Maka untuk itulah kewajiban kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Jadi yang kedua, kita syukuri nikmat karunia pemberian Allah. Kita bersyukur Allah menjadikan kita sehat, Allah memberikan kita nikmat tidur, Allah memberikan kita nikmat makan, Allah memberikan kita nikmat kebahagiaan dalam keluarga, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan, Allah akan menurunkan nikmatnya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita kufur, kita mengingkari, tidak mau mengakui nikmat Allah itu, maka sungguh siksa azab Allah itu sangatlah pedih, menyakitkan. Jadi kita itu akan tersiksa secara lahir, zahir maupun batinnya. Kenapa? Karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Syukuri apa yang ada. Kita syukuri apa yang ada. Jangan mencari alasan, mencari sesuatu yang kita itu tidak ada hak di situ. Tapi syukuri apa yang ada. Dengan mensyukuri yang ada itu, maka nikmat Allah akan bertambah. Disitulah alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Di ayat ketiga Allah menyampaikan bahwa Allah memiliki sifat pengasih penyayang. Dengan sifat kasihnya dan sayangnya Allah ini kita berdoa, kita minta kepada Allah, kita minta karunia Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kita berdoa, kita terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, jangan pernah tidak mau berdoa. Sungguhnya kata Rasul, orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Orang yang tidak mau meminta kasih, sayang, rahman, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sombong. Jadi kita minta pada Allah, kita berdoa supaya dikaruniakan kehidupan, kebahagiaan di dunia hasanah, di dunia ini kebaikan, fil akhirati hasanah. Di dalam akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Semuanya itu kita dapat hanya dengan sifat Rahman, Rahim, kasih, sayang dan rahmannya, rahimnya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allah lah penguasa alam semesta. Allah lah yang menguasai hari kemudian. Maksudnya apa? Dalam menjalani hidup ini kita itu tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur. Kita itu harus berserah diri kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan Rahman Rahimnya, kemudian kita serahkan tawakal kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah secara lahir, zahir maupun secara batin, secara ruhani dan jasmani kita serahkan kepada Allah. Apapun masalah kita serahkan kepada Allah. Man tawakkal ala Allah bahwa hasbuhu. Sesungguhnya siapa yang berserah diri kepada Allah, maka jaminannya adalah keselamatan, dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa dunia maupun siksa akhirat, dari bencana maupun dari segala macam keburukan. Maka dipelihara, kebaikannya tetap dalam baik, dipelihara dari keburukan yang akan menimpa dirinya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat selanjutnya kita itu menyembah, bersujud, berdoa, beribadah kepada Allah. Jangan mensekutukan, bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lupa untuk selalu iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya dari siapapun namanya manusia itu kecuali atas izin Allah yang Maha Agung. Jadi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita murnikan hati kita murnikan jiwa kita murnikan pikiran kita, selalu bersujud, menyembah, berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim. Kita itu harus mengikuti jalan lurus, jalan yang Allah tunjukkan. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mengambil jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Jalan yang tidak diridhai oleh Allah itu adalah jalan yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul. Artinya kita meninggalkan Al-Quran, kita meninggalkan hadis. Jadi konsep hidup kita ini harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus di jalan yang Allah ridha, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan ajaran hadis. Kita jangan mengikuti yang lain, jangan mengikuti hawa nafsu kita, jangan mengikuti bisikan orang di samping kita, jangan kita mengikuti orang yang ada di belakang kita, tapi kita tetap mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tertera termaktub dalam garisan Al-Quran maupun hadis, tetap dalam kebenaran, kebaikan, keadilan, dan dalam suasana yang menjadikan manfaat untuk kehidupan secara pribadi, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Itulah ihdinas siratal mustaqim, menuju jalan yang Allah ridha, Allah lurus ke dalam kehendak keridhaan Allah dalam Al-Quran konteksnya, dalam hadis tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjutannya, apa sih, mana sih jalan yang lurus itu? Yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran, yang sudah digambarkan dalam hadis, ada pengelompokannya. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang diberikan nikmat yang besar oleh Allah, nikmat yang besar dalam kebaikan, nikmat yang besar dalam keadilan. An'amta alaihim, orang yang diberikan karuniakan nikmat yang luar biasa besarnya. An'amta alaihim, seperti para ulama, alim saleh, shadiq shadiqah. Kita bisa mengikuti sejarah atau sirah dari Rasulullah, itu adalah an'amta alaihim. Sahabat Rasul, an'amta alaihim. Kemudian para nabi-nabi terdahulu, an'amta alaihim. Para wali-waliullah zaman dahulu, salafus soleh, an'amta alaihim. Orang-orang adil, bijaksana, an'amta alaihim. Orang yang mendapatkan nikmat, diberikan karunia kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan, mengguyurinya dengan nikmat kebaikan. Jadi disitulah kita mengambil jalan yang benar, jalan menuju Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan tinggalkan, jauhi mereka, orang-orang yang diberikan kemarahan oleh Allah, yang diberikan laknat oleh Allah, yang disiksa oleh Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waladdallin, dan juga bukan juga jalan mereka orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Kalau dalam tafsir, gambaran orang yang diberikan kemarahan oleh Allah itu adalah Yahudi. Orang yang disesatkan itu adalah Nasrani. Itu dalam gambaran tafsir. Itu secara globalnya. Tapi secara umum, lebih khusus di antara yang umum itu ada banyak di antara umat Islam yang memiliki jalan yang tidak benar, jalan yang salah. Jadi konsepnya kita ambil jalan lurus, jalannya mengikuti para sahabat, mengikuti para nabi, rasul, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang mengikuti kehendak hawa nafsunya,